Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Teknologi and Sains dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas 2 dari mata pelajaran yaitu jaringan komputer. Yang tugas 2 sendiri itu diminta untuk membuat sebuah video tutorial yaitu saya bacakan, silahkan pelajari panduan praktik tugas 2. Kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan yaitu 1. CD, CLS seperti di video kali ini. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Perkenalan identitas mahasiswa, penjelas hasil praktek yang telah dilakukan. Baik, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Yang Windows sendiri yaitu untuk praktek dari perintah-perintah dari 1 sampai 20 ini saya menggunakan CMD, Command Prompt. Itu kita ketikkan CMD terlebih dahulu. Kita buka CMD tab baru seperti di layar seperti ini. Kita bagi dua biar lebih gampang. Kita taruh sini untuk tugasnya dan CMD-nya taruh sini. Nah, ini tarik ke bawah. Yang pertama yaitu CD. CD itu merupakan sebuah perintah yaitu untuk berpindah direktori, dan saya akan mempraktekannya. Pertama-tama kita harus lihat terlebih dahulu direktorinya yaitu dengan mengetikkan dir, itu direktori. Kita lihat direktorinya terlebih dahulu. Dan ini merupakan tampilan bawaan ya. Setiap command prompt akan seperti ini. Dan kita lihat dulu untuk berpindah direktorinya, kita lihat directory, kita ketikkan perintah dir terlebih dahulu. Dan ini hasil dari direktori-direktori yang ada dalam user /Lenovo. Jika kita ingin berpindah ke suatu folder, misal kayak gini. Kalau ini kan tampilan langsungnya. Misal kita pindah ke download, ke desktop, ke picture. Kalau kita pindah lewat command prompt, kita tinggal ketikkan perintahnya seperti ini. CD slash lalu kita cari yaitu misal kita mau pindah ke musik dan ketikan musik dan lihatlah detailnya, M besar, U kecil, SI harus sama, karena kalau tidak sama nanti akan ada pesan direktori tidak ditemukan. Musik, kita enter dan lihat sekarang direktorinya sudah pindah ke musik. Lalu kita ketikkan dir untuk melihat direktori yang ada dalam musik, enter. Dan yang ada dalam musik yaitu adalah file-filenya seperti ini. Sama halnya kita mengeklik seperti ini di musik. Nah, ini file yang ada di musik. Ini file yang ada di musik. Sama halnya kita ketik itu. Tapi ini adalah berbasis teks. Jadi seperti ini hasilnya, yaitu dari perintah CD.
Yang kedua, sekarang kita masuk ke CLS. CLS sendiri yaitu merupakan sebuah perintah, suatu perintah berbasis teks itu untuk membersihkan layar command prompt. Nah, kan seperti ini sekarang. Ini kan command prompt-nya banyak udah terisi. Kalau kita ketikkan perintah CLS, coba apa yang akan terjadi? CLS. Layar akan bersih. Coba kita enter, enter. Maka akan kembali seperti semula. Akan bersih, clean, untuk menghapus clean semua perintah-perintah tadi. Untuk yang ketiga, sekarang itu CLS slash tanda tanya, yaitu merupakan suatu perintah tersebut merupakan untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan perintah CLS di command prompt tadi. Itu dengan kita ketikkan CLS slash tanda tanya, kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Karena sudah dihapus tadi, jadi clear the screen, hasilnya akan tampil seperti ini. Karena tadi sudah dihapus. Seperti itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat yaitu dir slash tanda tanya. Perintah tersebut merupakan untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan perintah dir. Kita ketik yaitu dir slash tanda tanya slash tanda tanya enter. Maka ini merupakan atribut penggunaan dari dir. Ada slash a, slash b, slash c, slash d, slash k, slash w, slash e. Ini merupakan sebuah dari dir seperti ini. Untuk yang kelima, sekarang masuk ke IV config. Untuk IV config yaitu IV config saya jelaskan terlebih dahulu. Perintah IV config merupakan yaitu untuk menampilkan informasi konfigurasi IP dari IP kita. Yaitu kita ketik IP config. Oh maaf, IP config. Kita enter, maka akan menampilkan status jaringan internet yang kita pakai. Saya di sini menggunakan dua internet, yaitu menggunakan LAN, yaitu dengan IP 192.168.0.121, dan saya juga terhubung menggunakan WiFi, yaitu 192.168.0.100. Jadi IP config ini untuk menampilkan status jaringan kita. Lalu sekarang yang keenam, kurang lebih seperti ini IP config. Lalu sekarang masuk ke yang keenam, yaitu IV config slash all, yang di sini merupakan untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan perintah IV config tadi. Menampilkan suatu bantuan tentang penggunaan, yaitu kita ketikkan IP config slash all, kita enter.
Maka ini merupakan suatu bantuan tentang penggunaan perintah. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Hostname, nama desktopnya, node tipe Hybrid, terus nama deskripsi virtual, yes, DHCP enable no. Ini merupakan sebuah hasil dari IP config al. Kurang lebih seperti ini, menampilkan penggunaan perintah IP config. Terus selanjutnya yaitu ketujuh, IP config slash tanda tanya. IP config slash tanda tanya yaitu merupakan suatu perintah untuk melepaskan IP config slash tanda tanya, yaitu untuk bukan, oh iya, untuk IP config slash tanda tanya itu merupakan untuk menampilkan suatu bantuan tentang IP config. Itu coba kita ketikkan perintahnya, IP config slash. Nah, ini merupakan hasilnya, yaitu merupakan bantuan, perintah bantuan untuk melakukan suatu bantuan dari IP config. Ada slash, ada tanda tanya yaitu display this help message, slash all yaitu artinya display full configuration information, release 6, renew. Kurang lebih seperti ini. Dari hasil IP config slash sama dengan. Terus yang ke-8, kita masuk ke perintah 8, yaitu IP config release. Yang perintah ini yaitu untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Coba kita praktekkan dengan mengetikkan IP config release. Kalau kita enter, ini akan mematikan IP yang ada dari DHCP WiFi saya nantinya. Coba kita, ini akan berganti biasanya. Ini akan berganti menjadi masuk ke LAN. Coba kita enter, maka hasilnya akan WiFi-nya akan mati, berganti LAN, karena saya terhubung kepada LAN dan juga kepada WiFi. Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk melepaskan alamat IP DHCP. Jadi untuk WiFi-nya udah unidentification network, udah nggak terhubung. Itu sekarang ke-9, IP config renew, yaitu perintah tersebut untuk memperbarui alamat IP dari DHCP server tadi. Yang ini yang rilis untuk melepaskan, untuk menghapus, yang renew untuk memperbarui. Coba kita masukkan perintah tersebut, yaitu IP config slash renew maka enter. Setelah di enter, apakah yang terjadi pada jaringan saya?
wifi akan mati. Setelah dirilis kita renew, maka wifi akan hidup kembali, akan memulihkan alamat IP DHCP tadi, perintah renew tersebut. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu untuk nomor 10 yaitu ipconfig display DNS, yaitu perintah ini yaitu untuk membersihkan cache DNS. Saya coba untuk mengetikkan perintahnya, yaitu ipconfig slash ipconfig slash display DNS. Ini untuk membersihkan cache DNS. Kita enter, maka hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Untuk membersihkan cache, ini banyak cache-nya ternyata. Cache apps Corel, cache client service, cache Google, cache banyak, Telegram, YouTube, terrekod banyak. Kurang lebih seperti ini untuk nomor 10 ipconfig display DNS. Sekarang masuki IP yang perintah yang ke-11, yaitu ipconfig plus DNS. ipconfig yang 11 ini, ipconfig plus DNS sendiri, yaitu merupakan perintah untuk mendaftarkan kembali alamat IP untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama DNS di command prompt. Itu kita ketikkan perintah, coba kita lakukan, yaitu IP ipconfig plus DNS, enter. Maka pembersihan ipconfig plus DNS ini merupakan yaitu untuk membersihkan cache. Sedangkan cache sudah terhapus successful plus DNS resources cache-nya sudah terhapus. Dan yang untuk nomor ke-12 yaitu ipconfig register DNS sendiri merupakan suatu yaitu perintah untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama DNS di command prompt. Itu kita ketikkan perintahnya, yaitu ipconfig slash register DNS. Kita enter,
maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Option B. Untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Dari IP registration IP config registration DNS ini, yaitu untuk kurang lebih seperti ini untuk mendaftarkan DNS, IP DNS. Sekarang masuk ke 13, yaitu ping. Ping sendiri yaitu untuk menguji koneksi ke host jaringan. Langsung saja coba kita ping ke host jaringan. Host jaringan saya di sini menggunakan gateway-nya untuk coba ya, kita lihat jaringan saya. Wifi saya itu menggunakan gateway 0.1 gateway-nya 192.168.0.1. Coba kita lamping ke 192.168.0.1, enter. Maka hasilnya seperti ini, replace from 192.168.0.1 bits sama dengan 32 tim 1 menit per second. Jadi ping berhasil, berarti internet terhubung, jaringan terhubung kepada host. Saya menggunakan wifi IndiHome di sini, IndiHome. Dan misal kalau coba kita ping ke situs lain, misal detik.com, enter. Maka ini menandakan ini sama seperti di atas, replace, internet terhubung berhasil, artinya jadi koneksi internet saya baik-baik saja, tidak ada masalah terhubung ke detik.com. Misal kita tidak terhubung, maka ini akan tampilnya beda, bukan replace tapi jadi RTO, itu request timeout. Kalau kita misal ping ke bukan jaringan kita, misal 192.168, misal ya, coba buat satu ini, maka akan RTO. Coba kita lihat, ini akan RTO. Nah, kalau RTO, request timeout, tidak terhubung artinya, karena jaringan saya, gateway saya itu 0.1, 192.168.0.1, sedangkan ini bukan jaringan saya. Kurang lebih seperti itu untuk ping. Selanjutnya yaitu nomor 14, net stat, yaitu ini yaitu untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi suatu internet saya. Saya coba kita ketik net stat, maaf, net stat min misal kita enter. Penulisannya keliru ternyata, netstat, maaf, bentar. Dan ini merupakan
hasil tampilan statistik jaringan dan koneksi saya yang dibaca. Listening, baca. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini dari hasil netstat tadi, hasil statistik jaringan. Ada protokol TCP, ada local address, ada foreign address, dan ada status. Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk statistik jaringan. Dan memasuki yang ke-15 yaitu trace. Trace sendiri yaitu untuk melacak rute paket ke tujuan, suatu melacak paket tujuan, yaitu misal kita trace ke kita ketikkan trace ke alamat IP host kita, yaitu 192.1.6 gateway, ke gateway saya 1.0.1, kita enter, maka tampilnya akan seperti ini. Ini hasil trace, hasil melacak rute dari alamat IP saya. Kalau saya ubah ke misal kita ke alamat luar, yaitu seperti detik.com, maka hasil trace route ke detik.com yaitu seperti ini, kurang lebih seperti ini rute-rutenya. Maaf saya flu. Kurang lebih seperti ini. Ini masih proses menampilkan rute-rute internetnya dari ke detik.com. Trace complete artinya trace berhasil. Jadi kurang lebih seperti ini untuk ke detik.com. Dan yang ke-16 sekarang yaitu ping. Ping sendiri yaitu untuk memberikan informasi tentang rute dan kinerja jaringan ke tujuan. Itu kita coba ketikkan ping ping langsung ke detik.com aja ya. Detik.com. Ini yang nanti akan menampilkan hasil tentang rute kinerja jaringan ke detik.com seperti itu. Coba kita enter. Dan ini hasilnya, yaitu adalah 30 hops trace route to detik.com over a maximum of 30 hops. Ini hasilnya, rute kinerja dari suatu jaringan ke detik.com. Kita tunggu sampai selesai. Silakan beristirahat, jangan khawatirkan ibu. Ya ibu. Boh, aku nggak ngerti kenapa kamu membiarkan gadis miskin itu masuk. Elisa, sekali-sekali kita mampu membantu orang miskin. Aku kaya, apa aku harus berikan uangku? Bukan masalah uang, tapi bersikaplah lebih baik. Aku tak menghargai kekayaanmu, kebaikanmu. Mana gadis itu? Aku nggak tahu, mungkin menghilang. Aneh sekali.
Think statics for 25 Tapi Melisa second. iya sama-sama. Situasinya membingungkan. Aku perlu menghubungi dari situ. Siapa namanya ya? Linda. Karena uang harus berada di tangan orang yang layak mendapatkannya. Kurang lebih seperti ini untuk packingnya. Setelah itu yaitu ns looks up, yaitu perintah tersebut yaitu untuk mengecek informasi DNS terkait suatu domain. Coba kita ketikkan ya, ns perintahnya kita ketikkan nomor 17 sekarang, 17 ns up, misal ke gateway saya, alamat internet 0.1, enter, maka hasilnya seperti ini. Informasi DNS. Kalau kita ubah ke detik.com, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi detik.com ini menggunakan DNS primer yaitu 203.190.242.211 dan untuk alternatifnya 103.49.221.221 untuk menampilkan DNS-nya detik.com. Kurang lebih seperti ini untuk penggunaan ns lookup. Dan 18 sekarang yaitu nets. Perintah nets yaitu untuk mengelola konfigurasi jaringan. Kita coba ketikkan next ya. Ketikkan perintah nets lalu enter, dan ini akan membuka utilitas nets seperti ini. Utilitas sudah terbuka. Kita dapat menggunakan nets untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti konfigurasi antarmuka, firewall, dan layanan jaringan lainnya. Misalnya, untuk menampilkan daftar antarmuka jaringan yang tersedia, saya menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu interface interface enter. Maka kurang lebih seperti ini hasilnya dari nets. Sekarang kita masuk ke root 19. Perintah root sendiri yaitu untuk menampilkan atau mengatur tabel root di command prompt. Ini command promptnya, yaitu kita ketikkan root, lalu tambahkan print, maka the following commands was not root print. Oh, kita belum keluar dari utilitas net, kita harus keluar terlebih dahulu yaitu dengan perintah exit. Kita exit terlebih dahulu, baru kita ketikkan tadi, kita cari itu, ketikkan root, kita ketikkan root print
Ini akan menampilkan atau mengatur tabel root nantinya. Coba kita enter. Nah, keluar tabel. Ini aktivitas root, ini interface list, ini persistent root, ini aktivitas root. Ambilkan tabel seperti ini, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk root. Dan ke-20 terakhir yaitu nets. Net sendiri yaitu digunakan untuk mengelola layanan jaringan, mengelola layanan jaringan, penggunaan pengguna dan lainnya. Contohnya saya di sini akan menggunakan nets pengguna dengan perintah, misal ya, untuk pengguna nets pengguna itu biasanya pengguna yaitu user. Jadi kita net user, kita enter. Dan ini hasilnya. Dan dari perintah tersebut saya memiliki dua user, yaitu administrator sama Lenovo di sini. Yang saya pakai di sini user Lenovo. Maka untuk net seperti ini hasilnya. Maka sekian dari saya, dari tugas dari pembuatan video tentang praktek 2, tugas 2 dari jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak yang harus saya pelajari. Maaf jika banyak kekeliruan atau salah-salah kata. Saya Heri, saya Zainur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, aku merindukanmu. Ayo kita pergi bersama. Aku tidak mau lagi bersama denganmu, Melissa. Apa? Kita kan saling mencintai. Aku tahu semua tentang diri. Bagaimana kamu merebut uang dari Lida padahal dia saudara